Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita akan ngebahas analisa-analisa yang biasa dilakukan sebelum kita membeli suatu saham. Nah, jadi teman-teman, sebelum membeli suatu saham, sebaiknya kita melakukan analisa terlebih dahulu. Bukan kita membeli saham berdasarkan feeling, berdasarkan ikut-ikutan, ataupun berdasarkan zodiak atau peruntungan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke video, kita ngebahas analisa apa sih yang biasa dilakukan sebelum membeli saham. Nah, teman-teman, jadi di sini saya dibantu oleh aplikasi Stockbit yang ada di samping saya ini, teman-teman ya, dalam melakukan analisa ya, teman-teman. Nah, analisa sebelum melakukan pembelian saham itu terdiri atas dua. Ya, setidaknya yang dibahas di video ini adalah dua, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal, di mana aplikasi Stockbit sudah membantu kita dalam melakukan analisa-analisa tersebut. Nah, analisa fundamental itu apa? Analisa fundamental ya, simpelnya kita ngomong mengenai ciri-ciri seluk-beluk suatu perusahaan tersebut ya, intinya ya laporan keuangannya, habis itu profitnya dan sebagainya, teman-teman. Sedangkan analisa teknikal, teman-teman akan lebih familiar melihat yang ada batang-batangannya itu, teman-teman ya, atau biasa yang disebut dengan candlestick ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja masuk ke analisa fundamental. Kita contohkan saja, teman-teman, di saham BBCA ini. Kita klik ya di aplikasi ini ya, teman-teman ya. BBCA penutupannya di harga 7.700. Nah, di sini menurut saya enaknya menggunakan Stockbit adalah dia menyediakan apa yang kita inginkan lebih simple ya, teman-teman, sederhana. Jadi kita tinggal klik di sini, ada stream news key stats. Nah, di analisa fundamental ini kita tinggal klik aja yang namanya key stats di sini, teman-teman. Di sini aplikasi Stockbit menyediakan ya, teman-teman ya, periode 2001, 2020, 2019 ya, teman-teman ya. Ini net income-nya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, anualisasi TTMQ3, most recent quarter, market cap, current sharing outstanding. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat net income-nya per quarter dan bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun ya, teman-teman ya. Di net income sendiri kita juga bisa pilih dari net income ataupun revenue dari pendapatan ya, teman-teman. Bisa dipilih dan per kuartal 4 ini belum dilaporkan ya, teman-teman. Paling lambat kapan? Benar, paling lambat Maret ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak kena suspend sahamnya. Oke, di bawahnya lagi ada lanjut valuation, current PE ratio, PE ratio TTM, price to sales, PBV ya, price to book value ya, PBV yang sering biasa digunakan juga. Kemudian price to cash flow, price to free cash flow ya, teman-teman ya. Ini valuasinya. Per share-nya juga ada current EPS, revenue per share, cash per share, current book value per share. Mohon maaf ya, teman-teman, tidak sampai ke belit-belit ya, teman-teman ya. Kemudian ada solvency-nya, current ratio, quick ratio, debt equity ratio. Ini karena mungkin jasa perbankan ya, teman-teman ya. Saya boleh cek ya, teman-teman ya. Seharusnya kalau kita ke HMSP ya, kita tes ya, teman-teman ya. Seharusnya di bagian solvency ini tadi ada ya, ada. Nah, kan ada kan, karena itu bergerak di bidang perbankan jasa, jadi nggak ada nih yang namanya current ratio ataupun quick ratio. Kalau saya salah, mohon maaf ya, teman-teman ya. Tolong dikoreksi dan drop saja komen di bawah. Nah, kita balik lagi di key stat-nya ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin ini ada profitability-nya lagi ya, teman-teman. ROA-nya, return on asset, return on equity, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, semuanya lengkap di sini, teman-teman. Dividennya, income statement-nya, balance sheet-nya, cash flow statement-nya, growth-nya, ini sampai capek kalau kita baca satu persatu ya, teman-teman ya. Di sini sudah disampaikan atau diperlihatkan kepada kita dalam bentuk persenan sehingga lebih enak memanjakan mata ya, teman-teman ya. Menurut saya aplikasi Stockbit merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan fundamental suatu perusahaan secara lengkap, simple, sederhana, sehingga bagi kita yang pemula ya, teman-teman ya, ingin belajar fundamental saham, kita bisa menggunakan key stats di sini ya, teman-teman ya. Tentu saja untuk istilah-istilah ini kita harus pelajari lebih dalam dampaknya ke saham tuh seperti apa ya, teman-teman ya. Di sini saya hanya menjelaskan kulit luarnya saja. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa analisa fundamental saya sangat lemah, teman-teman. Saya jujur ya orangnya, teman-teman ya. Mohon maaf, teman-teman. Tapi di sini, teman-teman, apabila ingin mempelajari lebih lanjut tentang fundamental, key stat yang ada di aplikasi Stockbit ini menurut saya sudah cukup lengkap, bisa dikatakan lengkap juga ya, bukan cukup lagi ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, karena apa yang kita butuhkan seharusnya sudah terpapar di sini. Nah, tidak hanya di key stat saja, teman-teman ya.
masih ada di bagian financial, di mana kita bisa melihat grafik income statement-nya ya teman-teman ya, kemudian balance sheet-nya. Ini menjadikan suatu acuan kita kepada kita ya teman-teman. Kita bisa lihat perkembangan perusahaan itu ya teman-teman. Makin naik kan seharusnya makin bagus ya teman-teman ya. Apabila makin turun ya kita kan jadi aneh kayak gitu. Kita kan investor. Masa sih teman-teman mau invest ke suatu perusahaan yang tiap tahun makin ruginya makin gede terusnya. Kalau ruginya makin gede, kita cuannya apa sebagai investor? Kan pertanyaannya seperti itu ya teman-teman ya, untuk sebagai fundamentalnya. Di bagian ini teman-teman bisa pelajari lagi PBV-nya dan sebagainya di bagian finansialnya teman-teman. Jadi menurut saya teman-teman, untuk analisa fundamental secara ringkas, aplikasi Stockbit sudah menyediakannya kepada kita teman-teman. Itu untuk analisa fundamental. Kita lanjut lagi, tidak hanya di analisa fundamental, si Stockbit ini ngasih kita buat analisa teknikal juga teman-teman. Analisa teknikal mungkin teman-teman juga familiar dengan yang namanya candlestick, habis itu line chart ataupun bar chart. Di sini saya lebih sering menggunakan candlestick ya teman-teman ya. Di sini cara pakainya gimana? Ini ada one day, 1M, 3M, year to date, 1 year, 3 year. Nah, di situ yang ada gambar kayak itu loh, yang titik. Nah, itu ya teman-teman, itu grafik maksudnya. Teman-teman tinggal klik aja. Kita tunggu sebentar dan langsung tiap ya keluar. Di sini dia menggunakan seperti trading view ya teman-teman ya. Jadi familiar sekali. Trading view merupakan website charting ya teman-teman, gratis, free, dan ada di Stockbit ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya perkecil dulu. Nah, ini di saham BBCA Stockbit-nya. Ini maksudnya analisa teknikalnya bagaimana. Nah, kalau untuk analisa teknikal bolehlah saya sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ya. Jadi kan sebelum membeli saham kan kita lihat, oh saham BBCA nih boleh beli atau enggak, nah teman-teman ya. Jadi kalau menurut sederhananya saja ya teman-teman ya, seperti kita pelajari teknikal dasarnya yaitu support and resist ya teman-teman. Di sini kita coba gambarin ya support and resistnya saja. Di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya kasih kotaknya di sini. Oke ya teman-teman, sebentar. Seperti ini ya teman-teman ya. Jika ditanya, kita boleh nggak beli saham BBCA? Wah, kalau menurut saya pribadi, saya akan stop dulu sementara ya. Ini kan analisa teknikal sederhananya saja ya teman-teman ya. Di sini dia kan terhentuk yang namanya resist ya teman-teman ya. Ada kemungkinan dia naik atau turun ya teman-teman ya. Kalau dia naik, break resistnya alangkah bagusnya teman-teman. Tapi kalau di posisi setengah-setengah seperti ini ya, di grafik seperti ini, saya agak ragu untuk masuk. Kenapa teman-teman? Ini resistnya sudah dekat ya. Ini mungkin hanya di kisaran di bawah 7.800. Sehingga risk to rewardnya itu nggak masuk ya teman-teman ya. Lebih gede risknya ya. Apabila dia terpantul resist dan dia balik turun lagi, kan kita jadi loss ya. Apa akan lebih baik kalau dia break resist ya teman-teman, kita comot sedikit dan dia tunggu di retestnya lagi teman-teman. Seperti itu biasanya yang saya lakukan ya teman-teman ya. Jadi ini kita juga bisa enak, kita bisa langsung melakukan analisa teknikal di aplikasi Stockbit ini dan semua lengkap di sini teman-teman ya. Oh ya, tambahannya teman-teman, ini yang disebut kalau misalnya kita candlestick ini kosong ya. Untuk analisa teknikal boleh saya sedikit lebih banyak ya teman-teman ya, karena saya lebih dominan seringnya pakai analisa teknikal ketimbang fundamental ya teman-teman ya. Nah, di sini ini kalau kita melihat seperti ini kan dia ada namanya yang disebut dengan double top ya teman-teman, ataupun triple top. Di sini kita bisa hitung nggak sih satu top lagi, 1 2 3 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita kasih di sini garisnya. Ini ya teman-teman ya. Ini yang saya bilang ya. Loh, di sini loh. Halo. Iya, di sini ya, satu kali. Di sini kan, ini loh resistnya di sini loh. Di sini juga termasuk ya kan, tapi di situ ada tail yang shadow yang sangat panjang. Jadi ya, kita juga lihat kembali apakah gimana pergerakannya ke depannya. Besok-besoknya bagaimana? Ini loh ya, yang diperhatikan dari resist yang saya bilang tadi. Apakah dia akan terhantuk dan turun lagi atau bagaimana, kita lihat lagi kembali ya teman-teman ya. Jadi kita pantau dulu teknikalnya bagaimana. Nah, untuk posisi-posisi seperti ini biasanya disebut orang bilang price action ya teman-teman ya. Jadi analisa teknikal sendiri terbagi-bagi lagi jurus dan ilmunya teman-teman. Salah satunya dengan price action, kemudian dengan pola-pola candlestick. Pola-pola candlestick seperti ini kan, kalau ada gambar garis gini ya, kalau nggak salah namanya dragonfly ya teman-teman. Teman-teman boleh cek, googling sendiri, karena ada kamus candlesticknya banyak pola-pola seperti bullish Marubozu, bearish Marubozu, banyak lagi teman-teman. Kemudian juga ada yang namanya indikator ya teman-teman ya. Indikator di sini yang ada FX-nya teman-teman, bukan grup band Korea, tapi ini ada memang FX rumus ya teman-teman ya. Contohnya kita masukin yang namanya Ichimoku Cloud ya teman-teman ya. Contoh Ichimoku Cloud. Nah,
Sekilas saja ya teman-teman ya soal indikator ini Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud dalam posisi indikator Ichimoku Cloud ini menunjukkan bahwa saham BBCA lagi dalam posisi uptrend. Kenapa? Karena pertama lagging span. Kalau nggak salah namanya hijau ini namanya lagging span. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya lupa. Dia berada di harga, maksudnya berada di atas candle ya teman-teman. Kemudian candle berada di atas awan ya teman-teman, di atas awan. Itu dua konfirmasi bahwa suatu saham sedang berada di dalam area tren naiknya. Ini salah satu contoh untuk indikatornya seperti itu teman-teman ya. Untuk teknikal ini sendiri luas sekali seperti fundamental ya teman-teman, jadi nggak stop sampai di sini saja, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu mengenai analisa fundamental dan teknikal. Memang saya kurang atau banyak ya. Saya memang lebih sangat kurang di bagian fundamental. Saya jujur saya lemah. Biasa fundamental yang saya gunakan apabila sebelum memasuki suatu instrumen investasi ataupun itu saham ya teman-teman. Saya lihat dulu nih, growth nggak perusahaannya ya. Saya lebih senang perusahaan yang growth ya teman-teman ya. Salah satunya BBCA saya juga senang ya teman-teman ya. Growth nggak ya, perusahaan itu pencetakan laba gak? Apabila misalnya perusahaannya rugi, contoh ya, kita bandingin dengan sektor-sektor lainnya. Ini cuma dasar-dasarnya teman-teman. Bagi yang kemampuan atau skill fundamentalnya lebih tinggi, boleh juga sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Untuk secara indikator saya lebih untuk secara teknikal saya lebih sering menggunakan ketimbang fundamental ya teman-teman ya. Untuk kesimpulannya teman-teman, jadi untuk analisa fundamental atau teknikal bebas teman-teman suka pakai yang mana, boleh pakai dua-duanya. Diharapkan sih pakai dua-duanya, tapi kalau memang lebih familiar terhadap satu aja ya fokus satu ya, tapi yang lainnya juga sedikit-sedikit lah untuk membantu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum mengakhiri video ini, yang dapat kita simpulkan bersama bahwa adanya dua analisa dalam melakukan pembelian saham ya teman-teman ya. Nah jadi sebelum membeli saham, langkah baiknya kita melakukan dulu yang namanya analisa, baik itu fundamental maupun teknikal. Lebih baik lagi dua-duanya. Dan di aplikasi Stockbit teman-teman, dan bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Stockbit, boleh download saja di kolom deskripsi di bawah ini. Dia menyediakan informasi analisa fundamental yang menurut saya sudah lengkap ya teman-teman ya. Dan untuk analisa teknikalnya sendiri, teman-teman tinggal klik. Jadi di satu aplikasi teman-teman bisa mendapatkan analisa fundamental dan analisa teknikal, nggak perlu pindah-pindah aplikasi lainnya lagi ya teman-teman ya. Ini sudah lengkap, dan menurut saya lagi ini plusnya lagi, ini sangat ringan ya teman-teman ya. Ketika saya bikin video ini teman-teman lihat ya, saya mau lihat untuk klik satu ke satu yang ke bagian lainnya itu cepat banget ya teman-teman ya. Bahkan ketika kita masuk ke bagian teknikal yang nggak butuh tunggu waktu lama, kita udah langsung bisa lihat. Nah ini loh grafik-grafiknya, candlestick-nya seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini ngebahas soal analisa yang biasanya dilakukan sebelum melakukan pembelian saham ya teman-teman. Jadi jangan ngikut-ngikut orang. Ih saya beli saham ya karena ikut si A ya, si A cuan ya saya ikut cuan, si A rugi ya saya marah dia. Gak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi pembelian saham itu tanggung jawab kita sendiri. Kita boleh dengar rekomendasi dari orang lain, tapi balik lagi kita wajib punya analisa sendiri. Beli saham A ini ya, boleh saya analisa dulu. Kita analisa dulu fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana. Itu bebas teman-teman. Oke teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan, request ataupun masih bingung, silahkan drop saja komen di bawah. Dan mohon maaf apabila saya mungkin ngomongnya terlalu cepat ya, karena di video kali ini lebih panjang dari video saya biasanya. Kita ngebahas soal analisa. Harapan saya bisa membagi beberapa video ya teman-teman ya, agar kita bisa sharing lebih detail lagi seperti di analisa teknikal tadi ya teman-teman, mengenai salah satu indikator. Dan pokoknya kalau misalnya ada masih bingung dan punya pertanyaan, silahkan saya drop komen di bawah teman-teman. Request ataupun itu juga saya terima teman-teman. Kita sama-sama sharing ya teman-teman, seperti itu ya. Dan jangan lupa lihat link-link di bawah ya, seperti link untuk download aplikasi Stockbit yang sangat membantu dalam pembuatan video ini, karena analisa yang diberikan sungguh sangat lengkap. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang.